Jadi di sini saya Gabriel NRP B1190114, terus ada Felix Lubuta dengan NRP B11900. Kami akan menjelaskan program yang sudah kami bikin, yaitu program di mana untuk mencari ketinggian kritis dan ketinggian normal suatu aliran terbuka. Jadi program ini diawali dengan F', kedalaman kritis dan normal, itu hanya untuk sebagai judul. Jadi ketika kita run program tersebut, maka judulnya itu akan keluar. Terus kita masukkan SYMS, YN, YC, S positif, Y negatif, itu adalah variabelnya, kita masukkan dulu. Kemudian masuk ke R sama dengan menu. Jadi ketika R sama dengan menu ini gunanya apa? R sama dengan menu ini gunanya ketika kita melakukan run pada program, maka akan keluar menu suatu tab seperti tab di atas itu akan menu tersebut akan memberi pilihan satuan mana yang kita inginkan, internasional atau Inggris. Bila kita klik untuk satuan internasional, maka akan masuk ke FR sama dengan 2. Tapi jika bila kita klik satuan Inggris, maka akan masuk ke if R sama dengan 2. Yang internasional itu R sama dengan 1. Nah, kemudian setelah kita memilih menu yang pertama, akan dilanjutkan dengan menu yang kedua, di mana kita akan memilih penampang. Sama seperti tadi, R menu yang tadi, cuman yang di sini itu hanya segi 4, Rapisim, dan segi 3. Maka untuk if selanjutnya, X itu hanya ada X1 sama dengan 1, 2, dan 3. Jadi di sini kita akan klik segi 4. Nah, setelah kita klik segi 4, akan dilanjutkan dengan menu dari pilihan yang diketahui. Jadi untuk mencari ketinggian kritis dan ketinggian normal ini, dari menu tersebut apa yang diketahui ya? Apakah kecepatan kritis dan normal dua-duanya diketahui? Apakah dari debit atau kecepatan kritis saja jika dicari YC-nya saja, ataukah kecepatan normal saja jika yang dicari YN saja? Nah, coba di sini kita klik yang kecepatan kritis dan normal. Nah, nanti ketika kita sudah klik yang kecepatan kritis dan normal ini, akan masuk ke fungsi loop-nya. Jadi loop di sini itu gunanya sebagai validasi. Jika validasi tersebut belum berhasil, maka akan loop sama dengan 1, atau yang kita sebut datanya diulang. Jadi kita dimintai data lagi. Seperti ini contohnya. Kita masukkan 0 semua, atau kita enter semua, kita kosongkan, maka di situ akan keluar mohon perhatian input yang Anda masukkan salah. Bila kita masukkan semua data, tetapi ada satu data yang kosong, maka tulisan tersebut juga akan keluar, yaitu mohon perhatikan input yang Anda masukkan salah. Kita kosongkan semua, terus kita masukkan satu dua data, intinya ada yang kosong, maka program akan meminta data tersebut lagi. Karena di sini kita sudah kasih if is empty b is empty vc vn, itu kalau kita kosongkan dia akan looping lagi. Terus yang itu yang kurang dari sama dengan 0 itu juga kalau kita sama dengan 0 atau kita kurang dari min, masukkan datanya min, maka program akan meminta data tersebut lagi. Nah, ketika data yang tersebut yang kita masukkan itu sudah benar, maka program akan langsung run. Jadi akan keluar nanti YC dan YN-nya. Untuk YC dan YN itu akan kita ambil rumusnya dari hidrolika. Ini untuk penampang segi 4 yang diketahui kecepatan kritis dan normal, yaitu maka YC sama dengan VC pangkat 2 dibagi 9,81 karena ini menggunakan satuan internasional. Kemudian untuk menghitung YN-nya kita menggunakan 1/n dikali R penampang dari segi 4 dipangkatkan 2/3, terus dikalikan S dipangkatkan 0,5 dikurangi VN. Terus kita solve persamaan tersebut, kemudian diakhiri dengan loop sama dengan 0, yaitu loopingnya sudah selesai. Kemudian selanjutnya untuk pilihan menu yang kedua, ini gimana kita memilih pilihan yang diketahui itu debit.
sama penampangannya segi 4. Perbedaannya di sini yaitu data yang diminta bukan VC dan VN lagi, tetapi key, karena yang kita masukkan lebihnya yaitu key, input key sama dengan input. Kita masukkan key-nya berapa, tentunya sama, tidak boleh kosong dan tidak boleh sama dengan 0 atau kurang dari 0. Ketika data sudah diisi, maka akan dimasukkan ke rumus lagi. Untuk rumusnya berbeda bila yang diketahui kecepatan kritis dan kecepatan normal sama yang diketahui debit, maka rumusnya berbeda. Untuk yang ini rumusnya YC sama dengan Q pangkat 2 dibagi 9,81 dikali P di pangkat 2 di pangkat sepertiga. Untuk yang ini sama masuk ke persamaan seper N dikali R penampang dari segi 4 dipangkatkan 2 per 3 dikali S dipangkat 0,5 dikurangi Q debit dibagi B dikali X. Kemudian kita solve persamaan tersebut, maka akan ketemu YN-nya. Terus yang untuk yang ketiga itu menu yang ketiga itu diminta yaitu kecepatan kritis. Jadi jika bila yang diminta kedalaman kritis, jika yang diminta yang diketahui adalah kecepatan kritis, maka nanti hasilnya juga hanya kedalaman kritis saja, yaitu YC. Nah, akan keluar YN karena di else-nya kita cuma masukkan YC. Nah, terus untuk yang menu keempat itu sama kayak kecepatan kritis, bedanya itu adalah kecepatan normal. Jadi nanti data yang diminta adalah VN, kemudian kita validasi lagi, masukkan rumus, maka MATLAB akan melakukan run, terus akan keluar hasil dari BN tersebut. Terus yang untuk penampang kedua itu adalah trapesium. Jadi ketika kita klik tadi yang pertama kita klik yang internasional, habis itu nanti akan ada menu yang kedua kita klik yang trapesium, maka MATLAB akan else if ke X sama dengan 2. Jadi ketika kita memilih data yang menu yang kedua, maka akan lanjut ke trapesium, ke rumus ini. Jadi di situ nanti dari trapesium akan diminta, akan ada menu lagi sama seperti tadi, kecepatan kritis normal, debit, kecepatan kritis atau kecepatan kritis saja atau kecepatan normal saja. Bedanya di sini di trapesium sama segitiga akan ada Z. Z ini adanya hanya di trapesium dan segitiga karena itu kemiringan segi 4, segi 4. Sisinya. Trapesium dan segi 4 bedanya di Z-nya aja. Di Z-nya. Jadi trapesium itu bedanya di Z. Terus kita masukkan loop sama dengan 1 sama seperti tadi. Else if-nya juga sama, bedanya hanya di Z-nya, ada nilai Z. Kemudian rumusnya juga berbeda, trapesium segi 4 sama segitiga, rumusnya juga berbeda. Untuk yang trapesium tuh rumus perhitungannya ada 2 persamaan. Jadi kalau tadi kan cuma EGN, sekarang kita ada 2, jadi kita masukkannya EGN 1 sama EGN 2. Nanti yang kita masukkan rumus itu, nah nanti yang di EGN 1 itu di solve di YC, kita solve di YC, yang di EGN 2 kita solve di EN. Nanti akan keluar hasilnya. Untuk pilihan yang kedua itu debit sama, cuman kita tidak diminta VC dan VN, diminta debit diganti dengan Q. Segi rumusnya seperti itu, EGN 1, EGN 2, rumusnya Q dibagi B ditambah Z dikali Y terus pangkat 2 sama dengan nanti ditambah Z dikali Y lagi dibagi B plus 2 dikali Z dikali Y kemudian dikali Z. Kemudian untuk yang YN itu kita menggunakan EGN di solve. Terus ini untuk yang menu yang ketiga. Menu yang ketiga itu sebenarnya dari perhitungan rumusnya sama seperti menu yang pertama, cuman bedanya yang ini khusus YC. Bila yang diketahui yaitu kecepatan kritisnya, maka kita
bisa langsung tahu kecepatan YC-nya. Jadi dia nggak akan tanya VM-nya itu. Yang 3 sama yang 4 sama. Oke, lanjut. Yang keempat juga sama seperti yang ketiga, bedanya hanya pada rumus yang dimasukkan. Jadi rumusnya ini khusus buat setiap apa yang kita pilih dari menu-menu pertama itu nanti rumusnya ini pasti berbeda-beda. Ini yang YN, kemudian ini yang segitiga, kemudian segitiga. Di segitiga juga ada Z, ada kemiringannya. Di rumusnya juga pasti akan beda lagi. Nah, lanjut untuk yang pilihan kedua, yang internasional Inggris. Ketika kita memilih yang satuan Inggris, maka akan eh, ketika kita memilih satuan Inggris, maka yang masuk LCF if-nya adalah R sama dengan 2. Bedanya di mana di sini di Inggris sama di internasional, yaitu satuan yang di internasional itu adalah satuan meter dan yang satuan yang di Inggris itu adalah satuan feet. Jadi nanti di perhitungannya bisa dilihat itu satuannya jika kalau kita yang lihat yang tadi yang internasional itu akan dibagi YC-nya nanti VC pangkat 2-nya akan dibagi 9,81. Tapi yang di sini di satuan Inggris kita akan bagi 32,2. Bedanya hanya di situ. Lanjut untuk contoh perhitungannya bisa ditunjukkan. Kemudian kita coba ke perhitungannya. Sebentar. Kita coba penampangnya berbentuk segi 4. Kita run dulu. Penampangnya berbentuk segi 4 dengan lebar dasar 10 meter. Meter berarti kita satuannya menggunakan internasional. Kemudian penampangnya segi 4. Sebentar. Kemudian yang diketahui adalah kecepatan kritis dan kecepatan normal, N, S, dan G. Berarti pilih yang diketahui kecepatan kritis dan normal. Kemudian kita disuruh minta masukkan nilai B. B-nya 10, PC-nya 5, kecepatan normalnya Vn-nya 4, kasaran dasar atau N 0,025, kemiringan dasar salurannya 0,005. Gravitasinya otomatis sudah masuk 9,81. Kemudian dari situ kita dapat menemukan YN dan YC-nya. YC-nya 2,5, YN-nya 2,5 juga. Kemudian kita coba lagi soal kedua. Berbentuk trapesium, lebar dasarnya 5 meter berarti satuan internasional. Tapi yang diketahui debit dengan NSZ yang nilainya segitu. Jadi kita coba run. Internasional karena meter, trapesium penampangnya yang diketahui debit. Masukkan nilai B-nya, B-nya 5, debitnya 6, N-nya 0,02, S-nya 0,004. Di situ ketemu nilai YC dan YN-nya. Setelah itu kita coba soal yang ketiga. Saluran berbentuk segi 4 dengan lebar dasar 20 feet. Feet berarti kita menggunakan satuan Inggris. VC-nya 5, kekasaran dasarnya 0,025, kemiringan dasarnya 0,005, gravitasinya 32,2, hitung YC dan YN. Kita run lagi. Karena feet kita pakai Inggris. Inggris penampangnya segi 4, yang diketahui adalah VC saja, kecepatan kritis. B-nya 20 feet, VC-nya 5, N-nya 0,025, S-nya 0,005. Ketemu untuk kedalaman kritis, ketemunya 0,7. Nah, bedanya untuk satuan Inggris dengan satuan internasional, kalau satuan internasional VC kuadrat dibagikan dengan
gravitasinya 9,81. Kemudian untuk YN-nya menggunakan 1/n. Tapi kalau di Inggris menggunakan YC-nya VC kuadrat dibagikan 32,2. Untuk YN-nya kita ganti 1/n jadi 1,49/n. Kemudian kita lanjut ke soal keempat. Saluran berbentuk segitiga dengan kecepatan normal 5. Kekasaran dasar saluran N, kemiringan dasar saluran S dengan Z-nya 1, gravitasinya 32,2. Karena gravitasinya 32,2 pasti satuan yang digunakan harus Inggris. Karena kalau internasional 9,81. Jadi Inggris, segitiga, yang diketahui hanya Vn saja berarti kecepatan normal. Kita masukkan Vn-nya 5, kekasaran dasar salurannya 0,02, kemiringan dasarnya 0,004, Z-nya 1. Ketemu YN-nya adalah ketinggian normalnya adalah 3,0917. Kenapa segitiganya tidak diminta B? Karena segitiga tidak menggunakan rumus B. Yang menggunakan rumus B hanya segi 4 dengan trapesium saja. Oke, sekian penjelasan program dari kami. Oke.